89,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini kerabat, Rabu 23 Juli 2025. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Spesial kerabat Realita, kita di hari ini akan melakukan diskusi tentang tema Pamekasan Sehat dan strategi penurunan angka stunting. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, Anda juga bisa menyimak siaran kami hari ini kerabat di on air kami juga di streaming YouTube Realita Official, juga di TikTok Realita Official. Ya, kerabat Realita selama 1 jam ke depan juga jangan lewatkan kesempatan untuk menanyakan berbagai hal menarik serta hal-hal yang mungkin kerabat Realita ingin tanyakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini secara langsung. Ada 2 narasumber yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa di studio pada pagi hari ini. Ada 2 narasumber kerabat, kita ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas P3AP2KB Pamekasan, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dengan tema Pamekasan Sehat dan Strategi dalam Penurunan Angka Stunting. Kita sapa dulu 2 narasumber kita di pagi hari ini. Langsung ada di studio ada Bapak Munafik SAG MPD selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta ada Ibu Siti Jumaisah, staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mic-nya boleh agak lebih dekat gak apa-apa Bapak Ibu supaya lebih nyaring suaranya. Terima kasih. Ya, kita punya tema Pamekasan Sehat dan Strategi Penurunan Angka Stunting. Ini bagian dari rangkaian capaian program 100 hari kerja dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan kerabat. Dan tema ini juga sama pentingnya tentunya dengan berbagai program prioritas yang kemarin, utamanya adalah tentang kesehatan dan bagaimana pengentasan angka stunting yang selama ini juga menjadi problem dan isu secara nasional. Nah, kita buka bagaimana diskusi kita pada pagi hari ini dari bagaimana sih Bapak Ibu implementasi dari program Pamekasan Sehat ini baik di Dinas Kesehatan maupun Dinas P3AP2KB ini sendiri untuk mewujudkan begitu program ini supaya mewujudkan yang namanya Pamekasan Sehat. Boleh di-share pengalamannya seperti apa atau bagaimana implementasi dari programnya? Silakan, kita mulai mungkin dari Ibu terlebih dahulu gak apa-apa ini Ibu. Dari Dinas Kesehatan ada Ibu Siti Jumaisah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan ya, karena beliaunya pada hari ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, sehingga beliaunya meminta saya untuk mewakili mengisi talk show ya. Talk show. Iya. Tadi di sini apa tadi tentang bagaimana Pamekasan Sehat ini implementasi dari program dan Dinkes terlebih dahulu Ibu. Ya. Jadi untuk Pamekasan Sehat pada saat ini lagi tren tentang ini ya, program 100 hari Bapak Bupati. Nah, di situ untuk kesehatan sendiri di Dinas Kesehatan itu ada beberapa program di situ yang kami angkat dalam program 100 hari 100 hari kinerja Bapak Bupati. Nah, di situ salah satunya yaitu Pamekasan Sehat dan Strategi Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa kegiatan di sini khususnya di Dinas Kesehatan terkait 100 hari kerja Bupati, yaitu yang pertama CKG. Nah, CKG itu cek kesehatan gratis. Nah, CKG ini yang sudah kita gaung-gaungkan ya, terutama kalau Bapak Ibu di jalan itu mungkin sering di traffic light
Nah itu sering di situ disampaikan bahwa masyarakat di Pamekasan ini untuk segera mengikuti program CKG ini, cek kesehatan gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan di puskesmas terutama ya. Terus yang kedua ada program juga santri bebas anemia. Nah sebenarnya untuk kenapa kita fokusnya di santri ya. Nah kalau selama ini kita lebih meluas yaitu remaja putri. Jadi untuk penurunan untuk penanganan anemia terhadap remaja putri. Tetapi kenapa untuk saat ini fokus ke santri karena untuk di sekolah-sekolah itu programnya sudah jelas ya. Sudah jelas dan itu sudah terprogram dengan bagus. Tetapi untuk santri ini masih ada sebagian dari pondok atau yayasan-yayasan itu yang masih enggan untuk mengikuti program-program yang ada di kesehatan. Makanya kita fokus di situ untuk memberikan pemahaman-pemahaman sekaligus memberikan pelayanan terhadap santri agar bebas anemia dengan cara ya cek kesehatan gratis juga di situ dimasukkan, terus pemberian tablet tambah darah. Nah, yang ketiga itu ada lansia smart. Nah, lansia smart ini kita juga memberikan pelayanan kepada lansia itu dengan sebenarnya untuk pelayanan kepada lansia ini programnya sudah lama. Cuman untuk saat ini kita lebih menggalakkan lagi untuk memberikan pelayanan terhadap lansia-lansia dengan program-program yang banyak gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada juga program sejiwa. Nah, program sejiwa itu kita menangani orang-orang yang ODGJ atau orang-orang yang mengalami itu gangguan kejiwaan. Nah, di situ dengan program posyandu. Dan yang paling penting juga untuk penurunan stunting. Nah, dari beberapa program ini adalah ada beberapa program yang memang mengacu untuk upaya penurunan stunting. Gitu. CKG misalnya. CKG itu dilaksanakan mulai dari sejak bayi sampai ke lansia. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang memang khusus atau semua kegiatan itu mengarahnya ke penurunan angka stunting. Di situ. Misalnya kita mulainya dari santri ya. Santri itu sebenarnya remaja putri sih. Jadi pemberian tablet tambah darah itu ya nanti tujuannya untuk penurunan stunting karena dengan santri yang sehat bebas anemia, santri itu biasanya sudah mendekati masa-masa akan menikah. Ya. Nah, jadi kita persiapkan santri-santri ini bebas anemia karena ketika santri ini anemia dan dia itu misalnya sudah mendekati masa menikah, pranikah, dia mengalami anemia tidak tertangani sejak awal, maka itu akan berpengaruh kepada remaja-remaja atau para calon-calon ibu ini ketika dia menikah dan hamil dalam kondisi yang anemia, maka akan berpengaruh sangat tidak baik terhadap kondisi kesehatannya sendiri, kondisi kandungannya apabila dia sudah hamil dan akan melahirkan bayi-bayi yang kurang sehat apabila si ibu ini mengalami anemia. Nah, belum nanti juga setelah melahirkan kita juga akan mempunyai program-program terhadap bayi-bayinya, yaitu dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya agar si bayi ini tidak mengalami stunting, sehingga generasi-generasi kita nanti setelah bayi-bayi ini akan bertumbuh besar dan dewasa, kita akan melahirkan generasi-generasi yang sehat dan baik dan berprestasi tentunya ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Siti Jumaisa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kita ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini seperti apa Pak Munafi tentang implementasi dari program Pamekasan Sehat yang dilakukan langsung oleh Dinas P3A P2KP ini? Silakan Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radita sekalian yang berbahagia. Salam sehat, salam kita bebaskan Indonesia dari stunting.
Saya sampaikan dulu terkait dengan pokok tugas yang ada di kami. Sesuai dengan nama dinasnya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Yang pertama, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini ada beberapa tugas di dalamnya yang pada akhirnya juga salah satu di ujung tugas kami itu adalah pembebasan Indonesia ini dari stunting. Nanti akan dijelaskan terkait dengan beberapa tugas lainnya, mungkin bisa nanti kita talkshow tersendiri terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pamekasan, karena situasinya sudah tidak baik-baik juga di Pamekasan. Kemudian yang kedua, keluarga berencana. Tentu dengan keluarga berencana ini, sebuah keluarga menjadi keluarga yang sejahtera, baik, yang di ujungnya juga nanti ada irisan juga dengan stunting. Di bidang KS, keluarga sejahtera juga begitu. Di Dalduk juga begitu, ada irisan-irisan yang terkait sebagiannya dengan penurunan stunting. Tadi sudah disinggung oleh Bu Iis terkait dengan di ujung tugas di Dinas Kesehatan seperti apa. Kemudian di ujungnya ada salah satu program yang sangat beririsan juga dengan kami, yaitu tentang penurunan stunting. Berbicara tentang stunting ini sebenarnya sudah dimulai sejak periodenya Pak Jokowi. Jadi di akhir tahun 2024 kemarin itu program penurunan stunting itu diharapkan turun sampai ke 21%. Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini gaung untuk pencegahan stunting di Indonesia juga terus digalakkan, bahkan programnya sudah dicanangkan sampai tahun 2045 di generasi emas itu, dengan harapan stunting pada saat itu tahun 2045 itu posisi stunting sudah di 5%. Sementara di pemerintahan Pak Prabowo periode ini di akhir tahun 2029 diharapkan sudah berada posisi di 14,2 di tahun 2029. Gimana dengan Pamekasan? Pamekasan itu sebenarnya real data stuntingnya sudah sangat rendah sekali. Sudah ada di 3,2%, jauh dibandingkan dengan nasional maupun di Jawa Timur. Tapi di SKI dan SSGI-nya itu yang harus istilahnya punya PR berat untuk menurunkan itu. Tahun 2021 ya, ke 2022 itu posisi stunting kita di SKI SSGI-nya itu 38,1. Kemudian turun menjadi 8,1. Turunnya 30%. Dan itu yang membuat heboh di Indonesia, kok iso gitu. Sehingga banyak dari kabupaten-kabupaten lain datang ke Pamekasan, kok bisa dari 38,1% menjadi 8,1%. Tetapi innalillah tahun 2023 ternyata SKI dan SGI-nya naik ke 25 lagi. Dan tahun 2024 ini SSGI-nya belum turun. Tapi informasi bocoran kupingan sih kayaknya agak turun lagi dari 25. Mudah-mudahan doanya untuk Pamekasan. Nah, berbicara tentang strategi penurunan stunting. Sangat pas sekali dari Realita FM mengundang kami dari Dinas P3AP 2KB dengan Dinkes. Sebenarnya penanganan stunting ini bukan hanya 2 dinas ini, tapi ada sekitar 14 dinas, termasuk dinas sosial, PUPR, Pemdes dan lain sebagainya. Ini beririsan terkait dengan tugas penurunan stunting, karena ada lingkungan hidup, ada bantuan sosial, ada terkait dengan bagaimana masyarakat desa itu supaya pola hidupnya mendukung terhadap penurunan stunting. Sebenarnya banyak. Nah, terkait dengan
tugas ini, kalau kemarin di periodenya Pak Jokowi itu menggunakan istilah bantuan spesifik dan bantuan sensitif. Sekarang dirubah Pak, setelah BKKBN kemudian tidak lagi berdiri sendiri, kemudian digabung dengan Kementerian Kependudukan, sekarang sudah ada di sana, lambangnya juga sudah berubah, maka bantuan sensitif dan bantuan spesifik itu sudah dirubah istilahnya. Bantuan secara langsung maupun bantuan tidak langsung. Nah, bantuan secara langsung itu ada di Dinkes. Jadi misalnya butuh bantuan gizi, nanti yang bantu ada di Dinkes. Yang penting ada uangnya gitu aja. Kemudian di kami bantuan tidak secara langsung. Nah ini tadi sebelum kita mengudara ini sempat bincang-bincang bahwa bantuan secara tidak langsung itu di kami kebetulan sekretariatnya penurunan stunting juga di Dinas P3AP 2KB. Bantuan secara tidak langsung itu lebih kepada merubah mindset masyarakat, khusus secara dalam penurunan stunting di Kabupaten Pamekasan. Nah, sebelum masuk ke penurunan stunting ini kan terkait dengan bayi-bayi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau merubah mindset ini jauh sebelum ada bayi dulu. Jadi kalau dari BKKBN bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan ini berangkatnya dari sini dulu. Itu sudah harus sehat jauh sebelum seorang anak perempuan ini dengan calon suaminya kawin. Maka paling tidak idealnya sebenarnya 7 bulan ini sudah harus sehat. Mbak E misalnya kawin belum? Sudah. Adik-adik yang belum kawin ini sebenarnya persiapannya ini idealnya 7 bulan ini sudah ada persiapan. Bagaimana asupan gizinya? Agar apa? Spermatozoid dan indung telurnya nanti ketika terjadi pembuahan dari 7 bulan ini sudah dipersiapkan makannya, vitaminnya dan lain sebagainya. Tapi minimal paling tidak anjuran itu 3 bulan sebelum memasuki pernikahan. Oke. Gizi sudah diperhatikan. Ada juga yang perlu diperhatikan ini karena sangat beririsan dekat sekali pola pikir bahwa ketika seorang anak perempuan dan laki-laki memasuki jenjang perkawinan sudah menjadi keluarga, pasangan keluarga. Ini harus siap segalanya. Tidak hanya cukup I love you. karena begitu masuk ke pintu perkawinan, oke lah, masih honeymoon 1 minggu 1 bulan, masih happy kan begitu. Tetapi setelah itu kemudian si adik perempuan mungkin sudah hamil, bapaknya sudah harus mempersiapkan dan sebagainya. Secara ekonomi harus siap, secara mental harus siap. Makanya ini harus dipersiapkan. Yang pertama, harapannya, ini agak panjang, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, silakan Bapak. Jadi saya kemarin ngomong di SMA Muhammadiyah. Jadi di Pamekasan ini dari tahun 2023 Catin, calon manten yang di bawah 19 tahun untuk mendapatkan dispensasi perkawinan ini cukup tinggi. Ada 175 pasang tahun 2023. Tahun 2024 165 pasang. Ini belum sampai umur. Jadi undang-undang dan peraturan pemerintah sekarang kawin itu adik-adik perempuan maupun laki diharapkan sudah di posisi umur 19 tahun. Karena asumsi pemerintah ini sudah selesai sekolah SMA alia. Dengan pola pikir juga dianggap sudah dewasa karena pendidikannya sudah SMA. Tetapi masih banyak didominasi sampai saat ini tahun 2025 ini anak yang memohon di keringanan diska ini dispensasi perkawinan di bawah 19 tahun ini masih tinggi dan ijazahnya ini masih di ijazah SMP dan MTS. Bahkan ada yang DO tidak punya ijazah.
saya tahun 2024 itu ada pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa yang mengajukan Diska di se-Jawa Timur ini 75% ijazahnya masih di SMP. Artinya bahwa tugas kita pemerintah ini untuk terus mendorong masyarakat agar anak-anak kita itu sekolahnya paling tidak harus selesai di aliyah atau SMA karena masih rendah. Hari ini untuk Pamekasan secara khusus sudah tidak ada alasan bagi anak-anak kita tidak sekolah. Kenapa, Pak? Karena sekolahnya sekarang yang diantar. Kalau dulu mungkin ada alasan misalnya dari Batu Marmar, oh jauh mau ke Pamekasan. Dari Pasean jauh, sekarang tidak ada alasan karena sekolahnya sudah diantar di pondok-pondok pesantren, di yayasan-yayasan, bahkan kelebihan sekolah kayaknya. Saya pernah ke distrik dulu itu tahun 2007. Jadi saya mengatakan bahwa kelebihan lembaga pendidikan, bayangkan di sekolah saya di desa itu SD-nya, MI-nya itu dan sekitarnya, Larangan Badung, Akor, Pelakpak, Pelumpungan itu ada kurang lebih 15 lembaga pendidikan. Kan berarti kurang yang mau sekolah itu. Tuh. Nah, jadi berangkat dari perkawinan ini harapannya pendidikan anak-anak kita mudah-mudahan ke depan dengan kesadaran mohon bantuan orang tua putra-putrinya ayo disekolahkan. Mondok, Pak, di pondok tidak kurang sekolah. Semua pondok di Pamekasan ini tidak ada satu pondok pun yang tidak menyediakan lembaga pendidikan setingkat sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi seperti di Banyuanyar, Al-Hamidi, Al-Mujtama, Bata-Bata, Petet. Itu sudah sampai perguruan tinggi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Oke. Nah, dengan anak yang kawin ini di usia 19 tahun, maka harapannya secara mental, psikologinya ini kesehatan juga, reproduksinya juga insya Allah sudah siap untuk memiliki anak. Nah, ketika sudah memasuki perkawinan kemudian hamil. Nah, di kehamilan ini ada irisan antara kami merubah mindset dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan melalui puskesmas, pemeriksaan di posyandu dan sebagainya. Terus sampai melahirkan. Kemudian sampai ada baduta, bayi di bawah 2 tahun. Yang ini harus diberi susu apa namanya, Pak? Eksklusif gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bukan susu asli. ASI eksklusif. ASI eksklusif. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari jauh sebelum pernikahan, memasuki jenjang pernikahan, pendidikannya, mindset, reproduksinya sudah bagus, kemudian ketika sudah hamil sudah paham apa tugas seorang ibu ketika hamil, apa tugas bapak ketika istrinya sudah hamil, kemudian melahirkan, tugas ibunya seperti apa, tugas bapaknya apa, kemudian ketika punya bayi di baduta, bayi 2 tahun ini, apa tugasnya. Kalau mindsetnya sudah kuat, bisa paham betul sebagai seorang ibu dan seorang bapak, harapannya tidak ada stunting di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung. Kira-kira seperti itu. Oke, ini berarti harus benar-benar diselesaikan dari akarnya gitu ya, Siap, Pak ya. harus begitu. Nah, begitu. Pamekasan sendiri sedang mencoba untuk memperbaiki struktur akarnya itu dengan program Pamekasan Sehat ini, dan ada beberapa kolaborasi juga dari dinas-dinas terkait, dan ujungnya nanti dengan penurunan angka stunting yang tadi disebutkan bahwa sebenarnya Pamekasan sudah sangat rendah sekali nih in realnya atau di faktanya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang stunting ini, kita akan tanya nih Pak, kenapa sih Ibu Bapak isu stunting ini sebegitu urgennya untuk segera diselesaikan, segera dituntaskan begitu, bahkan sampai jadi salah satu program prioritas di nasional juga kan. Nah, sebenarnya apa ini alasan begitu, kenapa stunting ini harus benar-benar diselesaikan, dan kalau bisa anak-anak balita dan juga anak-anak Indonesia ini harus terbebas dari stunting ini. Kalau dari sudut pandang Dinas Kesehatan sendiri seperti apa, Ibu?
Baik, terima kasih. Jadi untuk program stunting sendiri itu memang kenapa menjadi program yang gimana, yang memang betul-betul butuh perhatian seperti itu, dan itu sangat menjadi perhatian yang memang ini ya, bagi semua pihak, bukan hanya di Dinas Kesehatan saja atau di DP3AKB, tetapi untuk yang lain juga. Karena kenapa kita harus memperhatikan betul tentang stunting ini, kenapa harus dientaskan gitu ya, kenapa harus diturunkan seperti itu, karena memang bagi balita-balita stunting ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi kita seperti itu. Jadi stunting itu kenapa sih balita-balita di seluruh Indonesia ini umumnya ya, dan terutama khususnya di Pamekasan itu harus kecil atau bahkan kalau bisa tidak ada gitu ya, bayi-bayi atau balita yang stunting. Karena apa? Ketika bayi ini mengalami stunting, itu akan berpengaruh terhadap semua kehidupan anak ini, baik secara fisik, secara mental. Nah, itu akan berpengaruh seperti itu. Karena ketika anak ini mengalami stunting, dia akan mengalami gangguan-gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Dan ketika anak ini mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup anak-anak ini nanti sampai dengan dewasa. Misalnya anak stunting ini dia akan di segi pertumbuhan ya, di segi pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan anak ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari anak seusianya. Nah, misalnya dari segi fisik yang kelihatan itu dari tinggi. Nah, tinggi anak ini akan kelihatan ketika dia berdiri di antara teman-teman yang seusianya, dia akan lebih pendek dari anak-anak usianya. Jadi dari segi pertumbuhan memang anak ini mengalami keterlambatan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Secara fisik yang kelihatan, anak ini kelihatan kurus. Nah, berawal dari apa anak stunting ini? Jadi awalnya anak stunting ini pastinya berawal dari status gizinya, seperti itu, asupan gizinya. Nah, stunting ini bisa dicegah dari itu. Nah, bagaimana kalau bagaimana anak ini yang sudah stunting, apakah itu bisa berubah menjadi tidak stunting misalnya seperti itu ya? Bisa sembuh misalnya. Kita banyak upaya-upaya di sini. Dia ada batas waktu untuk memperbaiki semuanya seperti itu, dan mulai dari status gizi. Nah, karena itu memang kita maunya stunting di Indonesia itu atau di Pamekasan itu memang sudah tidak ada sejak awal. Jadi kita berupaya untuk mencegah itu benar-benar dari awal, yaitu mulai dari remaja putri. Jadi kita mempersiapkan agar remaja kita mempunyai remaja-remaja putri yang akan nantinya menjadi calon-calon pengantin itu sudah dalam kondisi yang sehat secara fisik dan secara mental gitu ya Pak. Jadi anak-anak remaja-remaja yang akan menghadapi pernikahan, dia sudah sehat semuanya secara fisik maupun psikisnya. Nah, sehingga anak-anak atau remaja-remaja yang akan menjadi calon pengantin ini, ketika anak-anak ini sudah menghadapi pernikahan dan sudah berubah tangga, maka si pengantin ini sudah siap baik secara fisik maupun secara mental untuk mempunyai anak. Nah, dan itu sangat berpengaruh dengan cara apa ya? Dengan cara mereka itu asupan gizinya yang bagus, dengan cara cek kesehatan seperti tadi, sehingga semua secara fisik anak ini atau pengantin ini sudah secara fisik sudah bagus kesehatannya, tidak mengidap penyakit yang bisa mempengaruhi terhadap kehamilannya. Jadi ada beberapa tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin ini. Terutama selain pemeriksaan secara umum fisik, juga ada pemeriksaan
secara laboratorium yang untuk mendeteksi apakah calon pengantin atau si pengantin ini mempunyai penyakit-penyakit yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan kehamilannya nanti. Nah, sehingga ketika sudah dipastikan pengantin ini dalam kondisi sehat dan dia hamil dalam kondisi sehat, nah diharapkan ya insya Allah nanti bayinya juga lahir dalam kondisi yang sehat itu. Sehingga ketika si ibu ini melahirkan bayi-bayi yang tidak sehat, misalnya kurang bulan karena kekurangan gizinya, nah atau karena si ibu mengidap penyakit sehingga melahirkan bayi-bayi yang tidak sehat, itu bayi yang tidak sehat itu berpotensi untuk menjadi anak-anak yang stunting. Karena stunting itu selain dari asupan gizi yang kurang juga dipengaruhi oleh beberapa penyakit seperti itu yang menyebabkan anak ini stunting. Oke, Ya. terima kasih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menjelaskan dari perspektif tadi disampaikan oleh Bu Jumaisa. Dari Pak Munafi sendiri menanggapi hal tersebut, kenapa begitu urgennya Pak? Sangat sangat amat urgen bahwa stunting ini harus diperangi. Artinya harus betul-betul bangsa Indonesia secara khusus di Kabupaten Pamekasan ini harus bebas stunting. Tetapi kalau stunting menjadi zero rasanya mustahil. Oke, kita berangkat dulu dari pengertian stunting. Stunting itu apa sih? Saya bacakan ya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Nah, gagal tumbuh ini dulu diberi tanda petik ya. Pada siapa? Pada anak balita di bawah 5 tahun. Kenapa? Akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kapan terjadinya stunting? Pada HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Ini dulu yang harus dipegang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Nah, gagal tumbuh ini diberi tanda petik. Gagal tumbuh secara fisik, gagal tumbuh secara psikis, emosional dan sebagainya nanti akibatnya itu. Nah, ini yang mengapa harus diperangi ya, ini karena generasi ke depan kita ini yang sudah di atas 50 pensiun mati. Pada akhirnya kita akan meninggalkan kehidupan ini dan akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Nah, yang akan menggantikan generasi yang akan datang ini yang harus dipersiapkan secara betul dan matang. Mengapa? Karena hidup ini di dunia bukan hanya orang Indonesia saja. Kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Bagaimana kalau di Indonesia masyarakatnya stunting, kemudian di negara lain misalnya yang sudah maju semuanya sehat, tertinggal semuanya. Karena ketertinggalan akibat stunting ini bukan hanya tubuh, tapi psikis, pikiran, otak dan lain sebagainya. Ini akibatnya ke sana. Makanya harus diperangi betul. Nah, kapan ini terjadi? Di awal ini yang harus betul-betul ditangani oleh seorang ibu dan ayah ketika punya anak, maka harus diperhatikan dalam 1000 HPK ini. 1000 hari pertama kehamilan, kehidupan. Mulai sejak hamil 9 bulan, kemudian sampai umur 23 bulan di ini. Harus diperhatikan betul. Nah, contoh misalnya gagal tumbuh di fisik misalnya. Anak ini indikatornya paling enggak cebol. Kalau umurnya misalnya sudah usia di atas 2 tahun, kemudian perkembangannya menjadi stunting. Bayangkan misalnya ya, paling rendah misalnya di Pamekasan sekarang data yang saya dapat dari Dinkes, dari Kabitnya Mbak Iis, ini akhir tahun 2024 ini saya dapat data jumlahnya real ini ya, 1880 dengan 3,18%, 3,2 lah. Coba kita bayangkan, Mone Mekasen bede saibu belung atos bulung polo, pertumbuhan fisiknya pas cebol kan lebur.
Antar kasar malam wis dong. Ada Pak, orang nak kena satos cebol semua kan libur, tak usah nang ke apa itu. Tak usah nanggap apa. Sirkus itu. Saya pernah jadi PLT Camat Propo tahun 2024 itu, saya menyampaikan di Propo agak tinggi waktu itu ada sekitar 500. Bayangkan kalau 500 itu pertemuannya gagal, kemudian jadi cabul kepi 500 itu. Kan lebur dek berek dari Bukit dek berek apa pada 500 cabul itu. Nah, di Pamekasan ini datanya walaupun rendah dibandingkan dengan kabupaten lain 1880. Mun pas ini pertemuannya gagal kemudian jadi cebol semua. Jadi apa Pamekasan gitu loh. Ini baru di fisik, kemudian gagal tumbuh misalnya di otak. Kalau 1800 sampai se-Indonesia dengan misalnya hari ini misalnya masih berapa? 21% akhir 2024 Mbak ya. 21% dari penduduk Indonesia, 270 juta. Kalau pas gagal tumbuh di fisik dan gagal tumbuh di otak, berapa kerugian negara itu nanti? Generasinya yang ke depan yang akan menggantikan Nambah kita. beban negara ya Pak. Iya. Dia otaknya ada jalan, pertemuannya ada. Ya nyaman membah berlomba sedunia hanya untuk yang jebol-jebol ya apa juara satu kan begitu kan, tapi kan bukan itu yang menjadi harapan kita. Oleh karenanya konsen pemerintah sampai tahun 2045 yang itu menjadi generasi emas istilahnya pemerintah itu harus dipersiapkan mulai sekarang generasi yang akan datang. Oleh karenanya saya sering mengatakan le-ale calon ibu semua, karena saya melihat seorang di desa itu ada anak yang sudah lahir masih baduta di bawah 2 tahun. Kan biasa kalau tradisi di Pamekasan tilik bayi. Kemudian mungkin ada bayi sudah di atas 2 tahun. Cengok beji. Tapi beji beri dikasih apa ini namanya? Cincin. Yang lenge. Gelengi. Itu kan emas. Emas sekarang 1 gram itu kan hampir 1 juta. Lebih kayaknya. Lebih ya. Yang 24 karat. Mak palaur gelengi, mak palaur selok. Mestinya begitu seorang anak perempuan, anak laki-laki sudah memasuki perkawinan sebagai suami istri, kemudian punya anak, full total bagaimana anak untuk menjadi generasi depan yang bagus dan hebat pertumbuhan fisik maupun otaknya. Gimana? Coba lor mikir Mas, susu anaknya, bagaimana makanan asupan gizi pada anaknya itu yang harus diperhatikan. Sabe lu tak usah selok emun beji, tak usah kantengi dulu. Itu harapan saya itu. Jadi yang digantukan itu makanya betul Subhanul Yaum Rijalul Qad itu betul. Jadi generasi hari ini adalah harapan untuk hari esok. Oleh karenanya untuk adik-adik yang akan memasuki perkawinan, jenjang perkawinan maupun yang sudah memasuki tapi belum punya anak, makanya harus full untuk mempersiapkan generasi yang akan datang sehingga paling tidak 20 tahun lagi tambah sekarang yang 2045 gitu loh, betul-betul generasi yang lahir mulai sejak saat ini di tahun 2045 ini menjadi generasi harapannya. Oleh karenanya pesan ke adik-adik yang belum kawin, ke orang tua yang punya anak mau kawin, ini pesannya kalau dari pemerintah, cegah 4 terlalu muda, cenderung kabin mun tak ada umur, terlalu tua karena 4 takuan di anak ki repot. Lah tinggal umur 30-an di anak ruwet urusan masak kayak operasi bareng. Kemudian jangan terlalu rapat. Ini masih banyak di Pamekasan. Orang-orang ibu-ibu yang di desanya meneteson dul. Sekarang sudah ada KB. KB gratis. Di kami Dinas P3A P2KB. Kami disuplai obat-obatan untuk KB itu dari provinsi, kemudian disuplai ke tiap-tiap puskesmas. Jadi gratis. KB itu bukan mencegah orang untuk tidak punya anak.
akan tetapi mengatur ritme kelahiran. Kalau pakai dalil Al-Qur'an jelas di dalam Al-Qur'an bahwa seorang ibu itu kalau ingin sempurna menyusui selama 2 tahun agar bayinya sehat. Oleh karenanya selama 2 tahun ini ibu jangan hamil dulu. Masa tak kebay pak, kebay gitu loh. Tapi cak betul digelu. Selama 2 tahun. Agar apa? Agar bayi yang disusui itu sehat. Setelah 2 tahun disapih MRE, silahkan kebay boleh. Jadi KB itu tidak mencegah, tidak memberhentikan orang untuk tidak punya, tidak. Tetapi hanya mengatur jarak ritme. Agar apa? Agar anaknya sehat. Sehat, tak stunting gitu loh. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, jangan terlalu banyak. Yuk mending lambo. Banyak namanya rezeki. Iya, paanan Pak Belos. Mas saya juga banyak. Iya, padahal dulu rumahnya bangsal, pada kamar lah. Anan Pak Belos, sekarang kebiki kamar buat duaan, anan dua. Kira-kira itulah. Mohon maaf sambil guyon ini biar enggak span. Oke, terima kasih. Kita masih akan lanjutkan kembali ini kerabat Realita dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke akun YouTube kami. Jadi jangan kemana-mana kerabat Realita, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89,1 Realita FM Pamekasan.
Talkshow edisi hari ini dengan tema Pamekasan Sehat dan Strategi Penurunan Angka Stunting. Masih bersama dengan Aida Clarissa, ada dua narasumber kerabat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas P3A P2KB, ada Bapak Munafi SAG MPD, ada juga Ibu Siti Jumaisa selaku salah satu staf ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kita sudah banyak sekali membahas tadi tentang pentingnya untuk mengentaskan stunting ini kerabat, dan kita beralih ke sejumlah pertanyaan. Izin Bapak Ibu kita bacakan beberapa yang masuk ke akun YouTube kami. Ini dari akun Indah Permata, mengenai sudah berapa persenkah sebenarnya penurunan angka stunting di Pamekasan. Silakan Bapak Ibu. Dinkes mungkin yang punya data. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Munafi tadi ya. Jadi memang secara berdasarkan dengan pengukuran dan penimbangan atau pemantauan setiap bulannya itu kita mengalami penurunan. Banyak bahkan penurunannya ya Pak sejak tahun 2021. Nah itu yang statnya dimulai dari 30 dan turun ke 8, terus turun lagi ke 3. Nah, dan kondisi sekarang ini ada di posisi 3,1 ya Pak Munafi. Jadi ada di posisi 3,1%. Nah, dari seluruh jumlah balita yang ada di Pamekasan. Jadi secara pemantauan memang kita turun. Nah, tetapi secara survei, nah SKI, nah kita naik turun di situ. Memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya stunting ini. Nah, tapi kalau di kami sendiri Dinas Kesehatan, terutamanya jaringan-jaringan seperti Vaskes atau Puskesmas ya, kita memang fokusnya itu di pemantauan setiap bulan, ya pengukuran dan penimbangan. Nah, fokusnya di situ. Ya, tapi untuk survei sendiri itu pihak ketiga yang melaksanakan. Nah, kalau kita yang ditanya, kami di Dinas Kesehatan dengan upaya-upaya yang sangat banyak sekali kami lakukan, nah kita sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu ya. Oke, baik. Itu dari segi data ya Bapak Ibu. Kita beralih ke pertanyaan lainnya. Ini ada sejumlah pertanyaan begitu dari kerabat realita di rumah mengenai sebenarnya ada gak sih Pak Ibu penyuluhan ini untuk lembaga pendidikan Islam untuk mencegah stunting maupun di desa-desa dengan menggandeng stakeholder terkait supaya stunting ini bisa dicegah. Silakan. Ya, Oke. Saya nyambung dari apa yang disampaikan oleh Bayis ya. Jadi posisi stunting realnya di Pamekasan itu sangat rendah, 3,18 atau kalau dibulatkan 3,2% lagi dengan jumlah real 1.880 bayi, kasarnya seperti itu. Nah, SKI survei kesehatan itu dan survei gizi itu yang fluktuatif. Mengapa fluktuatif? Karena penilaian itu tidak berbarengan dengan jumlah nilai. Kemudian saya sampaikan di awal bahwa dalam rangka penurunan stunting ini tidak hanya satu dinas atau dua dinas DP3 P2KB dengan Dinkes, tapi ada beberapa. Misalnya, jumlah yang bayi stunting berapa? 3,1% atau 3,2% misalnya. Bagaimana lingkungan hidupnya? Nah, ketika ada survei ini dari pusat maupun dari provinsi turun ke Pamekasan, ini yang dilihat bukan hanya balitanya, tetapi lingkungan hidupnya bagus apa tidak di Pamekasan. Nah, mohon maaf saya nyambung juga walaupun saya bukan di DLH. Saya pernah di Pasean dulu 2 tahun. Saya coba kunjungan ke desa. Masih ketemu di beberapa selokan itu sekarang lagi musim popok di sungai dekat Leke katanya, di dekat rumah itu. Dulu saya tahun 90-an sampai tahun 2000 itu masih anak-anak biasa main mandi ke sungai bareng, tapi hari ini jijik.
Karena kotoran, kalau kotoran manusia sudah tidak ada, jarang sekali, bahkan tidak ada. Karena apa? Masyarakat sudah punya toilet, punya kloset masing-masing di rumah, kecuali ada beberapa tempat. Halo teman-teman yang di pinggir Tasik, masih ada karena ketidaknyamanan. Saya tidak menyebut Tasiknya mana. Ayo pola hidup kita, buang air BAB ke Tasik itu dikurangi, bahkan harus dihentikan. Kok masih ada? Tak nyaman jangan tak. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di lingkungan hidup ini kira-kira masyarakat Pamekasan sudah on the track apa tidak gitu nah. Karena masih kita lihat sungai kita kotor dengan popok, dengan plastik dan lain sebagainya. Ini yang membuat SKI dan SSGI kita, pola makan kita, masih banyak masyarakat sekarang dengan asupan yang sifatnya instan gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya tadi ada penyuluh. Sudah, oleh karenanya kalau ada woro-woro, ini saya ngomongnya di rumah. Biasanya pagi itu para ibu yang punya bayi sekarang ada posyandu, mau dihadiri gitu loh. Kira-kira salah satunya di situ. Di sana ada dari Puskesmas di bawah Dinkes, ada kami dari PLKB, penyuluh KB. Dari kami itu ada di 13 kecamatan ada. Itu berkolaborasi dengan teman-teman dari Puskesmas di bawah Dinkes. Kemudian di lembaga-lembaga Islam kami sudah mulai, baik itu sosialisasi tentang catin, bahwa harus kawinnya di atas 19 tahun, termasuk juga kekerasan pada anak, pemberdayaan perempuan, kolaborasi dengan Dinkes. Di pondok pesantren Dinkes sudah jalan dengan pemberian tablet tambah darah. kapsul penambah darah. Tapi ada, masih mohon maaf, masih ada yang menolak. Entah alasannya biasa, mun program pemerintah mun bagi tanah mungkin. Jadi harapannya dari pemerintah melalui Dinkes, kapsul penambah darah itu dalam rangka untuk menyehatkan generasi putri-putri kita. Untuk perempuan ya kan? Perempuan. Untuk perempuan kira-kira. Sehingga karena adik-adik yang sudah seusia di tingkat SMA itu tidak lama lagi akan memasuki jenjang perkawinan. Kira-kira Oke, seperti itu. Terima kasih Bapak. Kita ke akun Nanda Amalia, ini menanyakan tentang, tadi sempat dibahas tentang pemeriksaan dini sebelum menikah. Nah, sebenarnya bagusnya pemeriksaan hal ini berapa bulan sebelum menikah? Silakan. Nah, untuk pemeriksaan catin ya, sebenarnya sudah disampaikan tadi bahwa pemeriksaan catin ini 7 bulan sebelum menikah ya Pak. Jadi harus dinyatakan sehat. Tapi minimal 3 bulan calon pengantin itu sudah diperiksa secara keseluruhan di puskesmas tentunya ya. Nah itu untuk menyiapkan. Tetapi kenyataan di lapangan untuk pemeriksaan catin ini banyak yang dipergunakan oleh masyarakat itu hanya untuk sekedar syarat gitu ya Pak. Sehingga kadang H-7 sebelum nikah baru datang ke kami, ke fasilitas kesehatan untuk diperiksakan, yang tentunya padahal untuk pemeriksaan kesehatan catin itu kita ada maksud dan tujuan di situ ya, bukan hanya sekedar diperiksa terus memperoleh surat untuk syarat melangsungkan pernikahannya, tidak. Tetapi memang kita pemerintah menetapkan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin itu ya tentunya untuk mempersiapkan para calon pengantin itu agar memang siap untuk menikah secara fisik, sehat secara fisik maupun secara psikis. Karena di puskesmas itu bukan hanya diperiksa fisiknya ya, bukan hanya diperiksa kesehatannya, tetapi juga dilakukan konseling. Dan di konseling itu kita memberikan pemahaman kepada para calon pengantin agar memang benar-benar siap menghadapi pernikahannya. Itu. Oke. Saya tambah ya. Jadi begini, para pemirsa realita yang sangat saya banggakan, jangan membayangkan pemeriksaan kesehatan itu sudah ada diatur di Permen Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 kalau tidak salah, insyaallah. Di pasal 7 kalau tidak salah huruf
F kalau tidak salah. Sekarang sudah diminta untuk calon manten memeriksakan kesehatan, bahasanya kesehatan. Tetapi sebenarnya di situ ada pemeriksaan kesehatan reproduksi. Harapan kami jangan membayangkan pemeriksaan reproduksi kayak diorek-orek, enggak. Tapi sudah ada SOP di puskesmas itu. Mengapa harus diperiksa? Harapannya begini. Perempuan atau laki diharapkan sudah bersih dari penyakit di sekitaran alat reproduksi. Kasarnya kalau perempuan rahim, jangan membayangkan yang negatif, karena kita tidak tahu perempuan itu ada penyakit apa katanya, kista apa ya? Kista. Ada kista dan lain sebagainya. Macam-macam lah. Saya bukan dokter SAG, tapi hasil ngoping itu kan yang ditakutkan, misalnya seporana mau agak-agak menjurus. Misalnya ketika kita cawi, misalnya buang air kecil, buang air besar, kemudian di situ menggunakan air, bisa saja air itu tidak tidak higienis misalnya. Bisa saja ada nempel penyakit, kemudian pakaian yang mungkin lebih dari 1 hari mungkin bisa saja. Nah, kalaulah itu terjadi, jangan berpikiran negatif, jangan terlalu jauh negatif, misalnya bahwa penyakit itu misalnya karena begini-begini, tidak. Karena pola hidup mungkin ya. Sehingga kalau misalnya ditemukan sakit, kurang sehat, mungkin secara fisik ya sakit gogok sehat. Tapi untuk persiapan punya anak itu yang mungkin perlu penanganan. Nah, itu hanya dianjurkan nanti untuk disehatkan dulu penyakitnya, misalnya kalau ada disembuhkan. Kami tidak ada pikiran niatan untuk menghalangi perkawinan, tidak. Karena kita butuh generasi yang akan datang yang sehat dan hebat gitu loh. Sehingga ketika adik-adik misalnya remaja putra dan putri itu ketika memasuki jenjang pintu pernikahan itu dalam kondisi sehat, zahiron wa batinan, bahasanya Reng Bentuk kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ini terakhir mengenai KB gratis jika sampai desa masih tetap gratis nggak Pak? Ini mulai diklarifikasi nih, seperti apa sebenarnya realnya? Ini yang penting ya. Jadi pemirsa sekalian begini, kami mendapatkan bantuan alat kontrasepsi atau alokon itu dari provinsi. Kami disuplai, dikasih dari provinsi, kami ambil ke provinsi, kemudian begitu nyampe di Pamekasan, kami dinas P3A P2KB punya kerjasama dengan fasilitas kesehatan Vaskes, yang paling utama dengan puskesmas. Kemudian ada beberapa rumah sakit swasta dan ada beberapa bidan yang sudah ada kerjasama dengan kami. Nah, sesuai dengan permohonan dari semua Vaskes tiap bulan itu, kemudian kami suplai sesuai dengan data alat kontrasepsi yang dikirim dari provinsi. Nah, itu gratis. Sampai di bidan gratis, sampai di puskesmas gratis, sampai di puskesmas swasta misalnya rumah sakit swasta gratis. Pak, kok ada yang bayar? Gini, misalnya di kami, misalnya yang suntik lah ya, yang injek itu berlaku yang 3 bulan. Jadi asontek sementara 3 bulanan. Tak mangan yang betul. Tak mangan gula bu. Manganan sih sebulan. Nah, yang untuk 1 bulan itu tidak ada kiriman atau program dari provinsi yang diberikan ke kami. Maka kemudian akseptor senorok KB itu mesti minta ke bidan. Bidan emeleaki. Nah, itu yang harus berbayar kente. Besen bidan kan tak gratis. Kira-kira seperti itu pola pikirnya. Oke, ya. baik. Nah, yang terakhir, para bapak dan ibu, utamanya para ibu, kami punya program MOW, metode Operatif wanita. operasi untuk wanita dan untuk laki-laki, utamanya yang para ibu yang mungkin karena sudah menopause
Steril janorengan. Letak andi boleh, letak head. Anak lebihnya letak andi boleh, gitu loh. Yang ketika umurnya melewati itu bisa berisiko, bisa operasi dan lain sebagainya. Maka di kami sudah ada program itu. Daftarnya bisa lewat PLKB yang ada di kecamatan, masing-masing kecamatan dari 13 kecamatan. Nanti pelaksanaan penanganannya di rumah sakit. Kami dapat bantuan alat itu dari pusat, tapi pelaksana untuk melakukan operasi itu bukan operasi seperti orang lahir ya. Itu di rumah sakit. Karena kami dinas P3A P2KB itu bukan dinas pelaksana untuk seperti itu. Jadi alatnya kolaborasi dengan rumah sakit. Jadi nanti dari kami setelah daftar di PLKB di kecamatan-kecamatan nanti dibawa ke rumah sakit. Monreng KB dinas P3A soronangane MOW rosak deh. Harus dokter yang khusus ada di rumah sakit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jikalau ada hal-hal yang perlu di sharing, dikonsultasikan, kami Dinas P3 P2KB melalui PLKB yang ada di tiap kecamatan maupun insya Allah Dinkes melalui Puskesmas, hal-hal yang perlu dikonsultasikan kami siap. Tidak 24 jam. Ya paling tidak mulai pagi sampai kalau sangat malam gitu, kira-kira seperti itu. Mohon maaf biar enggak seneng saya agak guyon sedikit. Baik, terima kasih Bapak Munafi SAG MPD Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ibu Siti Jumaisa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang luar biasa memberikan ilmunya untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema lainnya Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kerabat realita yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa. Kita pamit undur diri. Saya Ayuda Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih.